Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel saya Muhammad Sodri, masih tentang di dunia perdasteran. Nah, sharing saya kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan di kolom komentar dari Mbak Rizky Maulida. Pertanyaannya begini teman-teman. Mas, saya mau memulai jualan daster. Kebetulan saya bisa jahit sendiri dan pernah kerja di konveksi. Menurut masnya, saya beli bahan seadanya dulu sesuai modal dikit, lalu saya jahit dan jual. Menurut masnya gimana? Nah, teman-teman semuanya, ini biasanya godaan untuk memulai bisnis baru. Biasanya seringnya fokusnya itu teman-teman memulai produksi di awal, kemudian baru memikirkan jualannya. Nah, tidak ada yang salah. Jadi saya mungkin perlu kita sharing ya, sehingga nanti bisa teman-teman jadikan sebagai referensi mau melangkah produksi dulu atau jualan dulu. Nah, kalau yang ditanyain kayak Mbak Rizky Maulida ini, dia polanya kayak dari hulu sampai hilir. Jadi kalau mau bisnis, bangun bisnis ya, bangun bisnis. Nah, ini kalau mulai produksi dulu berarti kalian sama saja memulai usaha itu mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Dari produksi sampai penjualan, ya. Nah, tidak ada yang salah. Kalian mau ambil yang hulu sampai hilir ini juga tidak ada masalah. Tapi coba saya bedah ini kira-kira nanti effort atau kerja keras yang kita keluarkan itu sebanyak apa, gitu ya. Nah, coba saya kasih perbandingan dulu hulu sampai hilir ya. Saya buat diagramnya gini aja. Ini dari bangun bisnis atau merintis bisnis dari produksi sama ke penjualan. Nah, perbandingannya ya. Nah, kalau teman-teman mau produksi ini, prosesnya berarti bahan baku, ya kan? Ini bisnis daster ya. Bisa juga nanti teman-teman sesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Saya bicara tentang pembangunan bisnis daster. Produksi itu berarti beli bahan baku atau kainnya, kemudian SDM jahitnya, kemudian kita mikir modelnya. Modelnya kan misalkan browsing, kita cari, terus di patron dibuat, kemudian sampel, ya model, sampel, kemudian kalau udah cocok baru kalau bisnis online ya foto produk, atau ditawarkan ke pasar misalkan, atau ini foto produk atau langsung jual offline atau online. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, minimal 5 step sebelum terjadi penjualan. Baru nanti di sini ketika langsung jual ini kan masih proses, ada waktunya penawaran ke pasar misalkan, atau ke bazar misalkan, atau sales keliling misalkan, atau yang ini promosi online misalkan, ya kan? Nah, baru nanti ketika ini jelas pemasarannya, gerilyanya bagus, maka terjadi penjualan. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih 8. Kalau di penjualan kalian nggak mikirkan di produksi, berarti stepnya adalah mencari supplier dulu.
supplier yang bagus, amanah dan pokoknya yang bagus ya, barangnya yang bagus. Nah, kalau nyari supplier ini teman-teman harus apa ya? Ada kemarin yang nanya, ya kalau dari gambar bagus mas, tapi kalau barang datangnya ternyata jelek. Ya biasa kalau beli online itu baiknya ketika pengen menjalin kerjasama dengan supplier itu sampel dulu. Di tempat pabrik daster juga sama. Jadi kalau misalkan masih ragu dengan kualitasnya kayak apa, itu beli sampel, jangan langsung beli banyak. Nanti takutnya kecewa gitu loh, nggak sesuai ekspektasi. Kayak misalkan pasarnya teman-teman itu ternyata yang mengandalkan kualitas yang bagus, kemudian yang awet, berani bayar harga lebih mahal misalkan. Tapi karena teman-teman tuh lihat misalnya pabrik daster jualannya, oh bahannya bagus, harganya murah misalkan. Terus teman-teman langsung beli banyak, kemudian jualan ternyata nggak sesuai ekspektasi, kan modalnya mubadir gitu maksudnya, atau jadi nggak pede jualannya gitu. Jadi cari dulu supplier amanah, kemudian barangnya bagus, 1-2 biji atau berapa sesuai ketentuan sana. Begitu nanti dijalin aja. Kalau sudah yakin tinggal, dan pasarnya ketika penjualannya bagus di pasarnya teman-teman, tinggal diperbanyak jualannya. Nah, nomor 1 itu cari supplier. Kalau udah dapat supplier berarti kan pertama itu sudah nggak mikir ini kan, dapat barang bagus, sudah nggak mikir SDM jahitnya, udah nggak mikir bahan bakunya, udah nggak mikir model sampelnya, udah nggak mikir kalau yang foto online itu foto produknya apa kan? Ya nggak. Berarti kalian itu bisa 1, 2, 3, 4 langkah. Kalau ini kalian jalankan, ini waktunya benar-benar menyita. Belum jualan loh ini, belum jualan ya, belum jualan. Nah, kalau udah dapat barang, lanjut apa? Kalau di bisnis online bisa sudah dapat foto produk, berarti kalian tinggal langsung ke sini. Ini penawaran. Langsung mau offline, beli sampel dulu, tawarkan ke pasar. Sama aja, sales keliling atau ke pasar, kan gitu. Kalau ke pasar berarti udah punya toko, biasanya punya barang-barang, tinggal belanja berapa, 1-2 kodi dicoba gitu kan. Main aman aja, namanya bisnis itu kan long term ya. Jadi jangka panjang, nggak usah kemelusung apa? Paham nggak Pak? Nggak usah buru-buru, pokoknya dibangun aja. Yang penting harus wajib untung. Ya. Mau penawaran offline, mau promosi online juga sama. Share dulu. Jadi waktunya kalian itu, oke, masih udah 8 menit ya. Waktu kalian ini itu bisa kalian gunakan untuk habiskan waktu untuk promosi ini loh. Fokusnya ke promosi ya, fokus di sini aja. Sampai kalian tuh benar-benar dapat pelanggan ini langsung ke sales, sampai ke penjualan. Bahkan kalau kalian tuh perlu modal yang sedikit, gunakan modalnya. Sama-sama butuh modal kan, ini butuh modal, ini juga butuh modal. Ini bisa jadi nggak pakai modal, tanpa modal juga bisa dropship misalkan, tanpa modal, ya kan? Kalau pakai modal berarti gunakan modal atau keuntungan yang diperoleh itu buat fokus ke promosinya, ya, fokus ke promosi sampai terjadi penjualan. Nah nanti kalau ada penjualan, kalian kan sudah dapat untung nih, sudah dapat profit. Kalau sudah dapat profit itu gunakan untuk scale up di sini, ya, gunakan untuk scale up di sini. Ya udah, tinggal memperbanyak barang, penawaran terus gitu, sehingga hemat. Apalagi di era digital itu perubahannya sangat cepat sekali ya. Kayak kalau di fashion duster itu modelnya segera berubah, ada motifnya udah datang baru. Nah, ini kalian masih mikir bahan baku ya, masih nawarkan, masih butuh waktu, ini nggak jadi closing udah keluar biaya banyak banget. Nah kebetulan apalagi kalau belum punya pengalaman, ini udah buat model mungkin untuk kita bagus. Bentar, lanjutkan ke pembersihan. Memori hampir habis dan kinerja menurun.
Kalau modalnya habis, udah habis di sini, malah belum terjadi penjualan kan, eman-eman. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan ini, jadi bangun bisnis dasternya itu, kalian menurut saya itu lebih, ini tinggal pilihan loh ya, tinggal pilihan. Kalau kalian mau ambil yang mana, silahkan, tidak ada yang salah. Ini harus ekstra sabar merintisnya, trial errornya, salah, pengalaman salah-salahnya itu lebih banyak di sini. Kalau di sini agak minimalisir, tapi memang lebih banyak fokusnya ke promosi penjualan. Baru nanti kalau kalian tuh udah penjualan tuh udah banyak, 1 bulan misalkan sekian ribu pieces, udah 1 bulan 2 bulan seperti itu, baru bolehlah kalian mencoba sedikit demi sedikit ke produksi. Jangan baru 100 penjualan 50 100 udah langsung produksi. Biasanya godaannya di situ. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Mbak Umi nggak bingung ya? Tak jelasin ini nggak bingung kan? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham, silahkan komentar aja di channel YouTube saya. Sebisa mungkin insya Allah saya jawab dan saya ulas satu persatu dari sini. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu buat kancaku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.